ternyata di situ ada kontrol dari bandar, di situ ada kontrol dari pemilik aplikasi atau websitenya, di mana dia bisa menentukan di mana koin itu jatuh. Nah, itulah poin di mana penjelasan tentang judi online itu sendiri. Kita pengen menggalakkan edukasi bahaya dari judi online. Di satu sisi kita juga pengen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah bahaya loh, dan yuk kita lawan, ajakan untuk kita tanda kutip berperang dengan judi online gitu. Kami juga merasa bahwa platform kami disalahgunakan, sehingga kami memantapkan untuk kita harus turun tangan, kita harus berkontribusi untuk membuat suatu kampanye, memberi edukasi kepada masyarakat, dan juga punya beberapa produk yang kita buat, yang kita desain untuk bisa menanggulangi judi online ini. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, judi pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Halo teman-teman, beberapa bulan yang lalu mungkin teman-teman sudah sangat sering melihat kita dari Aliansi Judi Pasti Rugi. Kita sudah campaign keliling Indonesia ke kurang lebih 66 kabupaten kota dari 21 provinsi. Dan mungkin teman-teman sudah sangat sering sekali melihat orang-orang yang turun langsung untuk memberikan edukasi, mengajak masyarakat melawan judi. Tetapi hari ini kita ingin flashback sedikit dan kita ingin mengulik apa sih yang menginisiasikan GoPay sehingga lahirnya Aliansi Judi Pasti Rugi ini. Bersama saya hari ini sudah hadir Mas Irwan Ariwibowo. Halo. Halo Mas Irwan, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkesempatan hadir di podcast Judi Pasti Rugi tentunya. Akhirnya kita punya podcast ya. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman langsung saja Mas mungkin ke pertanyaan yang paling dasar nih. Ya. Apa yang membuat GoPay ini tergerak untuk membuat Aliansi Judi Pasti Rugi, dan tidak hanya sampai di situ tapi sampai keliling Indonesia loh. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Ya, halo teman-teman semuanya, teman-teman dari sahabat Judi Pasti Rugi. Jadi mungkin kalau misal kita flashback ya, ini jauh sekali 2 tahun yang lalu, dari tahun 2024. Pada saat itu Indonesia itu sedang dilanda ujian besar. Sebuah penyakit masyarakat yang entah datang dari mana. Di tahun 2024 itu adalah mungkin puncak-puncaknya ya dari wabah judi online. Di mana di tahun 2024 itu tuh menurut laporan dari pemerintah, dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, sekitar 8,8 juta penduduk Indonesia itu terindikasi main judi online. Dengan jumlah total transaksinya itu pada saat itu bahkan masih semester 1 saja itu udah 800 triliun. Hal ini disampaikan di media massa maupun disampaikan langsung kepada kami, kepada PT Goto Indonesia dan juga ke pihak GoPay. Sehingga kami secara internal berpikir bagaimana cara untuk kami berkontribusi kepada masyarakat dan juga membantu program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi online. Karena kita ya di satu sisi selain dari perusahaan, kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga melihat dampaknya, di mana banyak keluarga-keluarga yang kena imbasnya, yang hancur berantakan. Ekonomi Indonesia juga terganggu akibat dari perputaran uang dari judi online itu sendiri. Komunitas-komunitas masyarakat banyak yang rusak karena penyakit judi online itu. Dan juga secara umum kami sebagai produk pembayaran digital, kami juga merasa bahwa platform kami disalahgunakan pada saat itu. Sehingga kami akhirnya memantapkan untuk kita harus turun tangan, kita harus berkontribusi untuk membuat suatu kampanye, memberi edukasi kepada masyarakat, dan juga punya beberapa produk yang kita buat, yang kita desain untuk bisa menanggulangi judi online ini. Nah, kalau misal kita cerita produknya dulu ya, kita dari sisi GoPay itu punya banyak hal yang kita lakukan gitu. Yang pertama adalah kita punya teknologi artificial intelligence, di mana teknologi AI itu kita manfaatkan untuk mendeteksi
transaksi-transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi online. Sehingga pada saat transaksi judi online itu dilakukan, sistem kita yang pertama adalah AI itu akan mendeteksi polanya dan langsung ngeblok transaksi tersebut. Yang kedua, selain dari sisi AI, kita punya secondary layer lagi adalah manusia. Manusia dibalik dari tim namanya tim risk ya. Tim risk dan juga anti money laundering, anti pencucian uang. Di situ pun juga sama menganalisa transaksi-transaksi yang terjadi di dalam aplikasi GoPay yang sekiranya itu juga terindikasi terkait dengan judi online. Sehingga akun-akun yang terkait dengan transaksi tersebut maupun transaksinya itu sendiri langsung akan kita blok dan kita freeze sampai penyelidikan lebih lanjut. Kemudian di dalam aplikasinya sendiri kami juga membuat sebuah platform di mana masyarakat atau pengguna itu bisa memberikan laporan untuk akun-akun, nomor rekening, ataukah misal website yang terkait dengan judi online gitu. Jadi memudahkan masyarakat, pengguna kami untuk bisa berkontribusi. Nah, tapi selain itu adalah dari sisi teknologi. Dari sisi marketingnya, kami juga bikin sebuah kampanye yang namanya Judi Pasti Rugi. Nah, karena kan memang judi online itu kan adalah sebuah sebuah persepsi masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat itu menganggap judi online itu adalah sebuah judi digital gitu ya. Yang belum sadar adalah bahwa judi online itu sebenarnya adalah penipuan. Jadi judi online itu bukan judi teman-teman. Judi online itu adalah sebuah pola penipuan atau scam yang dibentuk sebagai semacam kayak permainan, di mana permainannya itu adalah dipercaya untung-untungan yang memberikan peluang kepada masyarakat atau penggunanya bisa mendapatkan uang. Tapi sebenarnya adalah tidak. Nah, itu yang kita edukasi kepada masyarakat. Sehingga terciptalah kampanye Judi Pasti Rugi. Nah, tapi terms Judi Pasti Rugi itu diciptakannya bagaimana? Itu juga merupakan sebuah proses gitu ya. Proses untuk sebuah mencari nama kampanye yang cukup menarik. Mudah diingat lah. Yang mudah diingat ya, tapi punya arti yang sangat mendalam tentang judi itu sendiri gitu. Dari berbagai macam nama campaign atau berbagai macam kata-kata yang kita coba kulik gitu ya. Akhirnya kita memutuskan nama kampanye Judi Pasti Rugi itu sepertinya nama kampanye yang paling cocok untuk menggambarkan bagaimana apabila masyarakat main judi, khususnya judi online, itu tuh nggak akan pernah berujung pada kejayaan, kemenangan, itu tidak. Tapi semuanya itu adalah kekalahan, main judi itu pasti rugi. Itulah asal mulanya. Sejarahnya sendiri di tahun 2024 itu, kampanye Judi Pasti Rugi itu waktu pertama kita launching itu adalah di bulan Oktober 2024. Kita mulai dengan pada saat itu kita berpikir apa nih channel atau media yang paling efektif ya untuk bisa menjangkau masyarakat secara umum, secara luas dari ujung Sabang sampai Merauke. Waktu itu akhirnya kita bikin kampanye itu lewat digital. Tapi kan yang namanya iklan digital pun kita perlu pikirkan kan kreativitasnya gitu. Kita punya kampanye Judi Pasti Rugi, bagaimana caranya agar bisa menarik perhatian masyarakat, bisa memberikan edukasi dan langsung bisa memantik keinginan tahuan dan terus kemudian juga dukungannya. Sehingga pada saat itu kita mulai kampanyenya dengan kita menggandeng seorang legenda yang pasti diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semua orang nggak ada yang nggak kenal. Plus dengan karyanya juga yang sangat relevan dengan keadaan pada saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita bekerja sama, kita kolaborasi dengan Bang Haji Rhoma Irama. Akhirnya kita menyampaikan maksud tujuan dari kampanye kita kepada Pak Hajinya dan juga timnya, bahwa ini adalah upaya edukasi kita untuk melawan judi online, dan alhamdulillah beliau setuju. Sehingga pada saat itu kita mulai kolaborasi dan kita launching di bulan Oktober tahun 2024. Kita kerjasama langsung dengan pemerintah juga, dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital, waktu itu masih namanya Kominfo. Terus kemudian kita bikin
press conference dan kita launching lah kampanye Judi Pasti Rugi bersama Pak Haji Rhoma Irama beserta dengan lagunya yang terkenal adalah Judi. Gitu. Iya, benar. Kan baru metode dengan media digitalnya, Mas. Kira-kira kenapa tuh memilih terjun langsung nih ke masyarakat keliling Indonesia lagi dengan nominal angka kota yang luar biasa banyak sih menurut saya pribadi, karena kan saya juga alhamdulillah ya tergabung ke dalam tim ini. Ya sebenarnya kita sering menyampaikan ya, Iya. cuman nggak apa-apa buat teman-teman Judi Pasti Rugi yang baru kenal gitu, baru tahu tentang kampanye ini. Jadi betul di tahun 2024 tuh akhirnya kita full force kan, kita kampanye digital, kita investasi besar gitu ya. Dan memastikan bahwa seluruh masyarakat itu terjangkau dengan kampanye itu melalui digital. Dengan kampanyenya dan dengan materi edukasinya dengan Pak Haji Rhoma Irama. Tapi di tahun 2025 itu kita kan mengevaluasi juga tuh performance dari kampanyenya, keefektifan dari kampanyenya, dan juga perbandingan pada saat kampanye itu sudah jalan dan impact ke dalam judi online-nya itu sendiri seperti apa gitu kan. Dan pada saat kita mendapatkan feedback dan kita mendapatkan data-data terkait dengan kampanye, terkait dengan si judi online-nya itu sendiri, kita merasa bahwa ini sepertinya kurang maksimal kalau hanya lewat digital. Karena kenapa Mas Erwin? Karena kan ternyata judi online itu tuh menyerangnya itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, ya kan? Menengah ke bawah, di mana ekonomi menengah ke bawah itu tuh satu bisa jadi mereka kurang expose dengan digital, dengan sosial media, dan atau bahkan mereka kurang digital savvy juga gitu. Jadi memang butuh untuk dijelaskan secara langsung terkait dengan edukasi bahaya dari judi online. Sehingga kita memikirkan bahwa kita kayaknya perlu datang langsung nih ke masyarakat gitu kan. Cuman waktu itu memang kayak kita berpikir sejauh mana kita datangnya gitu. Apakah hanya sekedar kita bikin event-event yang 1-2 gitu di beberapa kota, ataukah kita benar-benar datang keliling Indonesia gitu. Kami mulai membuat persiapannya bahwa kita ambisinya adalah keliling Indonesia dari ujung sampai ujung, dari seluruh kota yang ada di Indonesia untuk kita datangi, untuk kita edukasi secara langsung, ketemu dengan masyarakat secara face to face, memberikan edukasi tentang bahaya dari judi online gitu. Nah akhirnya kita membuat program, kita membuat sebuah mobil ya, mobil itu sebagai icon ya. Jadi kita tidak membuat acara yang paralel gitu ya. Jadi memang kita membuat sebuah icon mobil, di mana mobil tersebut ada tim edukatornya yang nanti akan membawakan edukasi tentang bahaya dari judi online, dari benar-benar dari Aceh sampai tadinya inginnya sampai Papua. Tapi satu dan lain hal karena memang Papua itu agak sulit untuk dijangkau dan faktor keamanan, akhirnya kita dari Aceh sampai Manado. Paling jauh kan Manado. Manado. Mungkin memang turnya itu selesai di Makassar, tapi yang paling jauh adalah kita jangkau sampai Manado. Itulah kenapa akhirnya kita membuat kampanye itu pakai mobil. Benar. Jadi aku juga setuju banget sama Mas Irwan tadi, karena banyak orang-orang yang mohon maaf di daerah kan mereka sebenarnya belum tahu. Mereka menyamakan antara judi dan judi online, menyamakan judi konvensional ini, Mas. Makanya untuk itu kita sebenarnya di campaign kita, di mobil kita itu ada sebuah games nih. Aku kasih tahu teman-teman ya. Ada sebuah games yang dimana games ini tuh buat mensimulasikan secara sederhananya ke masyarakat bahwa judi online tuh benar-benar murni 100% settingan bandar ini. Jadi kalau bisa digambarkan ada sebuah kotak, kemudian di tengahnya ada pintu. Ini pintu kemenangan, kita nyebutnya tipu-tipu jackpot nih, Mas. Pintu kemenangan, kalau buat teman-teman nih yang baru pertama kali mungkin pintunya nih pintu untuk teman-teman, untuk kalian semua nih, biar dikasih menang. Setelah 2-3 kali menang, kebetulan kemudian timbul rasa di hati kita nyari duit gampang gitu kan. Ada kecanduan, baru pintu kemenangan untuk kita ditutup. Pintu untuk si bandar yang dibuka. Dan yang megang kunci pintu ini ya mereka gitu. Benar-benar makanya di setiap aku ngomong menjadi narasumber atau menyampaikan bahwa 100% judi online adalah penipuan. Itu ada ceritanya juga tuh. Jadi
pada saat kita bikin sebuah mobil kan memang harus ada alat-alat peraga. Iya, Alat-alat benar. peraga. Yang tadi kan kita sudah diskusikan kan bahwa ternyata 70% atau ya sebagian besar Mm. masyarakat yang menggemari judi online itu adalah menengah ke bawah. Tapi pada saat nanti kita edukasi dengan cara bahwa judi online itu adalah manipulasi algoritma dari aplikasinya, Iya. dari websitenya, di mana algoritmanya itu tuh memang dia didevelop dengan codingan tertentu yang dimanipulasi, di mana di situ ada RNG, random number generator, ada pseudo number generator, terus kemudian ada shuffle. Itu kan agak sulit ya diceritakan ya. Benar. Iya benar, kan? benar. Misal kita mau ngomong ke siapa? Mungkin bapak-bapak supir angkot Iya. gitu. Kita ceritain bahwa itu ada manipulasi algoritma loh, di situ ada codingannya. Untuk sekadar nyebut aja masih belibet. Betul. Atau misal kita jelasin ke ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Itu kan sulit ya, Iya. ya kan? Maka kita berpikir bagaimana cara menjelaskan yang gampang, yang mereka langsung ngerti Mm-mm. dan bisa dirasakan gitu. Akhirnya kita membuat tadi ya gamenya namanya Games, tipu-tipu tipu-tipu jackpot jackpot. gitu. Dimana kalau misal game nurunin Koin. masukin koin terus Iya. kemudian dia jatuh karena gravitasi itu kan Mm-mm. semua orang kayaknya itu familiar gitu Iya. kan. Semua familiar Benar. gitu. Tapi yang pengen kita sampaikan bahwa ternyata di situ ada kontrol dari bandar, Mm-mm. di situ ada kontrol dari pemilik aplikasi atau websitenya, di mana dia bisa menentukan di mana koin itu jatuh. Iya. Nah, itulah poin di mana penjelasan tentang judi online itu sendiri. Iya. benar. Di mana itu tuh sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Kalau kita masukin koin, Iya. nanti bandar akan tahu bahwa itu kecil atau besar, Mm-mm. ya kan? Benar, Berapa Pak. kali dia masukin koin dan dia memutuskan untuk nanti koin itu akan jatuh ke siapa? Iya. Apakah jatuh ke kantongnya bandar atau jatuh ke kantongnya pemain? Iya. Dimana sayangnya koinnya itu akan sering lebih dijatuhkan ke kantongnya bandar. Iya. Itulah poin dari penipuan judi online itu sendiri. Itu kan baru tentang game tipu-tipu jackpotnya. Nih kalau kita melihat dari miniatur mobil JPR Judi Pasti Rugi, saya mulai kepikiran nih, kok bisa Mas Irwan ya, khususnya Mas Irwan kepikiran gitu membuat sebuah edukasi dengan konsep yang sangat menarik seperti ini. Karena jujur saya pribadi merasa ini menyenangkan banget. Ada mulut yang dimana ini kan games kan, ini Iya. games buat teman-teman yang bisa memecahkan challenge dari kita, mendapat merchant yang menarik tentunya. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Irwan. Jadi sedikit flashback ya. Sudah tentu kan tadi misinya adalah kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat ya Ya. tentang bahaya dari judi online gitu. Tapi kan kalau misal kayak platform kendaraan keliling untuk edukasi itu kan pasti kebayangnya adalah kendaraan yang agak lumayan boring gitu ya, yang dimana mobil itu ada isinya ada edukator, terus kemudian dia berusaha untuk ngumpulin masyarakat, terus kemudian dia mengedukasi gitu ya. Tapi karena ini kan kita datang dari sebuah perusahaan yang inovatif gitu ya, yaitu adalah PT Goto Indonesia dan juga brand GoPay. Udah tentu kita pengennya nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Makanya kita berpikir bagaimana kita memasukkan kreativitas di dalam mobil edukasi gitu. Makanya kita bikin mobil Judi Pasti Rugi ini dengan bentuk yang tidak biasa. Yang Mas Erwin juga udah rasain, yang sudah teman-teman juga sudah lihat selama 8 bulan kemarin kita keliling Indonesia. Mobil itu kita bentuk untuk menarik perhatian. Jadi jangan kita hanya keliling-keliling terus kemudian minta orang untuk datang dan mengikuti edukasi kita, tapi gimana cara agar mobil itu datang terus udah langsung menarik perhatian dan orang tuh penasaran gitu. Makanya itu kita bikin sebuah mobil yang dilihat dari jarak 1 kilometer pun itu udah langsung bikin orang tuh tertarik. Itu mobil apa gitu, karena sedemikian kreatifnya. Nah, kenapa kita datang dengan konsep bibir gitu ya, bibir yang mulut? Karena kan balik lagi kita pengen menggalakkan kan. Kita pengen menggalakkan edukasi bahaya dari judi online. Terus kemudian di satu sisi kita juga pengen meneriakan atau kita pengen menyampaikan kepada masyarakat secara luas gitu bahwa ini adalah bahaya loh dan yuk kita lawan, ajakan untuk kita tanda kutip berperang dengan judi online gitu. Makanya bentukannya adalah
ada pengeras suara atau toa ya, mungkin bahasa gampangnya adalah toa yang mengarah ke 4 penjuru mata angin untuk teriak keliling-keliling untuk meneriakan melawan judi online. Dan juga kita membuat beberapa platform untuk ya bisa dibilang gimmick ya. Tapi di situ menjadi media untuk masyarakat untuk bisa memberikan dukungannya gitu. Misal contohnya adalah kita membuat bibir raksasa di satu sisinya, di mana di situ masyarakat itu bisa teriak untuk melampiaskan kekesalannya ataukah untuk sekedar memberikan dukungannya terhadap masyarakat gitu. Tapi kalau jujur ya, aku ngelihat mulut ini jadi terngiang-ngiang gitu selama perjalanan. Jadi ini cerita yang luar biasa lucu menurut saya. Ada datang seorang ibu-ibu beli obat. Dia ngiranya kita jual obat gigi. Oh gitu ya. Dia ngira tukang obat keliling ya. Iya, obat keliling. Tapi setelah kita menjelaskan, ya alhamdulillahnya beliau ngasih semangat lah ke tim untuk wow, ini luar biasa. Ternyata ada kepedulian yang luar biasa juga, mengingat bahwa judi online memang permasalahan yang benar-benar serius gitu. Betul. Iya. Okay. Kalau misal kita ingat-ingat kan pada saat kita keliling itu tadinya kan tujuan dari bikin itu kan adalah kayak semacam mini game kan. Mini game interaktif di mana orang-orang itu bisa teriak gitu. Teriak sekencang-kencangnya judi pasti rugi gitu. Itu paling minimal sebenarnya tujuan utamanya. Judi pasti rugi, terus kemudian nanti ada teriakan meter sensor gitu ya. Ada meternya gitu ya, di mana kalau misal dia bisa mencapai titik tertentu atau full gitu, lampunya bisa nyala semua, suaranya kencang gitu kan, memang ada sensornya kan, nanti kita kasih hadiah kan. Tujuan utamanya tadinya itu. Tapi masih ingat kan, ternyata tuh macam-macam gitu. Ada orang yang sumpah serapah karena dia kesel banget kan sama judi online. Misalnya kesalnya itu karena dia sendiri sebagai pemain judi online dan rugi habis-habisan kan, rungkat kan, dia kesal sekali, uangnya habis, hartanya habis. Bahkan pernah ada yang dia cerita karena ditinggal pasangannya, dia kesal untuk mengungkapkan dengan cara teriak sekencang-kencangnya. Atau misal ada yang ibu-ibu yang suaminya main judol, terus kemudian ninggalin keluarga gitu, terus kemudian dia kesal sekali meluapkan kekesalan dengan cara teriak. Jadi ternyata dengan platform yang tadinya kita pikir hanya sekedar buat gamifikasi teriak judi pasti rugi, tapi ternyata di situ menjadi sebuah media untuk orang bisa mengeluarkan unek-unek meluapkan kekesalannya, di samping juga memberikan dukungan terhadap gerakan judi pasti rugi itu sendiri. Ya, jadi buat orang-orang bisa meluapkan keresahannya tentang judi online ini. Seru tuh di mulut yang ini nih. Iya kan. Tapi kan sampai antri-antri kan. Iya benar, antriannya panjang sekali. Panjang sekali biasa. Karena antusias masyarakat. Saya benar-benar mengapresiasi masyarakatnya sih. Selain kita merasa mendapatkan dukungan dari mereka gitu. Benar. Tapi kan ada juga tuh Mas yang tidak ada di sini nih, di miniatur ini ada kursi. Kursi buat orang-orang sharing juga. Jadi mungkin ada yang saat ini main judi online ataupun mantan pelaku judi online, kemudian korban dari pelaku ini bisa untuk sharing bersama kita. Ya banyak sekali ternyata yang mau berbagi kisah biar menjadi pelajaran untuk orang lain. Kalau dari Mas Irwan sendiri bagaimana nih? Kok bisa kepikiran juga nih ada 2 kursi di mobil kita? Iya. Jadi kan edukasi ini kan kita nggak pengennya kayak kita ngajarin ya. Iya. Nggak cuman kayak kita ngajarin, kita memberikan satu informasi yang satu arah. Kita pengennya juga komunitas itu juga bisa berkontribusi gitu. Jadi kita hanya memberikan sebuah platform di mana kita idenya tadinya itu adalah di situ tuh kita ngundang expert gitu ya. Misalnya kita ngundang psikolog, kita ngundang ahli IT misalnya. Atau bahkan kita ngundang mantan pemain judi online, yaitu adalah Mas Erwin misalnya, untuk bisa sharing gitu loh. Terus kemudian kita ngundang masyarakat juga untuk mungkin mereka memberikan pendapatnya. Tapi ternyata kan memang ini pun juga sukses gitu. Ternyata gak cuman kayak masyarakat yang mereka berpartisipasi, mereka memberikan pengalamannya, mereka memberikan cerita hidupnya, membagikan cerita hidupnya, dan atau bahkan ternyata di sana juga banyak pemain judi online yang masih aktif maupun yang sudah selesai gitu, sudah sembuh gitu. Mereka juga sharing kan cerita-ceritanya gitu. Dan yang cukup menyentuh hati kami juga sih, ternyata di situ tuh bisa menjadi banyak keluar cerita-cerita yang
cukup tragis gitu ya, cukup tragis, cukup memprihatinkan dan ya menyedihkan ya. Maksudnya ternyata memang ini dampaknya itu nyata gitu. Di situ banyak keluarga yang terlunta-lunta, banyak keluarga yang hancur, ditinggalkan oleh suaminya yang main judi online, atau bahkan meninggalkan hutang yang banyak, dikejar-kejar debt collector. Terus kemudian banyak yang hartanya sudah habis gitu, bahkan untuk makan aja sudah tidak bisa. Biaya sekolah anaknya juga sudah habis gitu segala macam. Atau yang pemain judi online yang dia menyesal sudah kenal judi online, terus kemudian dia ditinggalkan oleh pasangannya, ya balik lagi hartanya juga habis dan segala macam, dan sudah bahkan sampai kayak di titik keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Tapi ya dengan dia sharing, dengan dia mengeluarkan unek-unek, alhamdulillah bisa mendapatkan dukungan dari kita semua, dari masyarakat, dan juga untuk masyarakat sendiri juga bisa langsung mendengar gitu bahwa oh iya ternyata memang judi online itu dampak bahaya itu ternyata memang nyata sekali ya, dan juga bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari sharing-sharing dari masyarakat. Tadi itu yang cerita-cerita di sesi talk show ya di dalam mobilnya itu tersebut gitu ya. Jadi ya luar biasa sih, banyak. Aku pun tidak menyangka ya bisa bertemu dengan orang yang bercerita tapi kisahnya tuh mirip gitu. Mirip banget malah, dan tidak sedikit juga ternyata orang-orang yang meneteskan air mata di kursi itu. Aduh. Mungkin bisa cerita nggak yang sekiranya kayak memorable yang menarik gitu. Mungkin yang bisa di-sharing tanpa menyebut nama tentunya ya, tapi mungkin kayak pengalaman-pengalaman selama keliling 66 kota itu. Sudah tentu itu ratusan atau bahkan ribuan sesi yang sudah kamu handle ya, untuk host ya, untuk talk show-nya. Ada nggak yang seru? Tentu. Bukan seru ya, tapi yang menarik untuk bisa di-sharing kepada teman-teman pemirsa audiens dari podcast ini. Sejauh ini sebanyak itu ya kegiatan yang kita lakukan, ada satu nih yang paling dari sekiannya banyak cerita, satu yang paling sangat-sangat berkesan saat kita event di ini Mas, di GBK. Oh. Iya enggak sih? Acara Gojek ya? Iya, acara Gojek. Acara driver Mitra ya? Mitra juara Merdeka. Gojek. Ya. Iya enggak sih? Mitra Merdeka. Mitra juara. Maaf, Gimana tuh? Ya. Jadi kan ada sesi buat bapak-bapak, ibu-ibu driver kan yang curhat, kemudian sharing sampai meneteskan air mata. Yang hasil mereka hari ini yang seharusnya bisa untuk satu keluarga, tapi bisa-bisanya gitu dipakai deposit judi online. Pokoknya tapi alhamdulillahnya bapak itu termotivasi untuk bisa keluar dari jeratan judi online ini dengan menjadikan anak sebagai kekuatan gitu. Kalau ibaratnya nggak ada anak mungkin sudah jauh lebih hancur dari yang saat ini katanya. Aku benar-benar terharu luar biasa sih di momen itu Mas. Dan selain itu ya di Aceh. Ini kan sebagai pengalaman pertama juga, kita kan startnya dari Banda Aceh waktu itu. Jadi ibu-ibu yang morat marit sekali lah hidupnya, karena yang awalnya baik-baik aja tapi setelah suaminya mengenal judi ini merembet ke yang lain. Setelah judi, mohon maaf, sampai ke pinjaman online, sampai ke narkoboy seperti itu, benar-benar sudah tidak bisa tertolong. Akhirnya apa yang bisa yang dia putuskan akhirnya untuk meninggalkan si suami. Gitu. Dan tidak sedikit kasus-kasus yang seperti itu Mas Irwan. Tapi yang menarik juga sih, mungkin aku nggak datang pada saat itu ya, tapi saya melihat video kontennya itu di Lampung, di mana ada suami yang sharing kan, istrinya main judi online. Itu menarik tuh karena sepanjang yang saya tahu, saya kira itu tuh laki-laki. Tapi ternyata ada yang main ya, perempuan juga gitu ya. Mungkin bisa cerita tuh. Jadi, saya ada tuh kontennya di akun Judi Pasti Rugi. Di Bandar Lampung di pantai apa saya lupa juga sih, di pantai pokoknya itu. Jadi menceritakan, ternyata, dan seperti yang Mas Irwan bilang tadi, aku juga kaget. Sampai seorang istri yang main judi online dan masuk penjara. Masuk penjara. Bayangin tuh, masuk penjara di konten tuh ditangkap masih jelas. Masuk penjara. Nggak habis pikir sih benar-benar. Kok bisa ya? Iya. Cuman memang selama saya ikut tur itu juga ya menyimak pada saat masyarakat itu sharing,
selalu tuh ceritanya sedih sih. Iya, benar. Memang 1000% tuh ceritanya selalu sedih gitu ya. Meskipun sekedar kayak bukan pelaku utama, mungkin kayak lingkungannya atau mungkin ada saudaranya gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh ya sedih semua sih sebenarnya ya. Iya. Jadi ya itu buat pelajaran juga buat masyarakat bahwa judi online itu nggak ada yang ya berujungnya itu adalah menang, berjaya, banyak uang, nggak ada. Dari semua cerita tuh semuanya selalu berakhir sedih. Menangnya di awal doang. Menangnya di awal doang. Itu kan gitu. pancingan buat teman-teman nih yang Pancingan. belum pernah, jangan pernah ya. Benar-benar. Di itu ya di Sulawesi juga ada sih satu bapak itu sebenarnya sudah merintis usaha, sudah maju bisa dikatakan sangat-sangat maju dan setelah mengenal judi online, ya template banget lah. Iya. Setelah mengenal judi online, hidupnya porak-poranda, punya hutang di mana-mana, Iya. istri meninggalkan, ya sampai akhirnya balik lagi ke nol gitu. Bahkan Betul. bukan nol lagi, sampai ke minus. Benar. Tapi ya mungkin dari sekian ratusan atau ribuan sesi talk show itu ternyata ada juga beberapa yang sharing akhirnya bisa bangkit kan. Meskipun dengan cara yang mungkin luar biasa menyakitkan. Iya. Dengan pengorbanan, dengan uang yang sudah hilang, mungkin sudah ratusan juta, mungkin ada miliaran juga. Saya beberapa kali saya lupa di kota apa ya, saking banyaknya ya. Iya. Tapi ternyata ada juga yang akhirnya bisa bangkit juga, bisa sembuh, yang akhirnya bisa menata ulang hidupnya, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Terus kemudian ya akhirnya benar-benar sembuh total dan punya kekuatan untuk sharing, untuk memberikan pelajaran hidup yang dia dapatkan bahwa ternyata judi online itu tuh ujungnya adalah merugikan gitu ya. Pengorbanannya yang didapatkan tidak cuma kerugian tapi juga kehilangan seorang anak yang akhirnya hilang entah kemana, lupa, terus kemudian dia main judi online. Itu sih, jadi ya sedih lah semua talk show-nya itu ya. Gitu. Oke, ini dari sisi orang-orang yang mau berbagi cerita nih Mas, orang-orang yang mau sharing. Kemudian kita beralih ke perjalanan mobilnya nih. Ke perjalanan mobil, aku mau sharing sedikit. Ya. Ternyata selama perjalanan ini kita banyak sekali didukung oleh alam. Didukung alam. Oleh alam yang tidak ada persiapan apapun, dalam artian ini bisa nggak ya, hari ini bisa nggak ya. Belum lagi kan kita sudah mematok hari ini di sini, belum masalah perizinan dan lain-lain. Seperti contohnya dari Jawa Timur apa sih? Madiun, Bukan. Surabaya. Iya, Surabaya ke Malang. ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Itu kan Iya. butuh izin dan lain segala macamnya. Kapal belum tentu ada yang hari itu. Betul. Tapi benar-benar faktor alam sangat mendukung kita. Ya. Sehingga ya mulus-mulus aja gitu. Belum lagi lika-likunya di Sulawesi. Ya. Dengan mobil kita benar-benar dari Aceh sampai dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Ya. Bisa bertahan dengan sekokoh ini. Iya. Luar biasa ini benar-benar, dan saya berpikir juga ini akankah bisa terulang. Iya. Karena aduh. Pada saat kita bikin konsep mobil keliling ini sebenarnya kami dari sisi GoPay juga deg-degan juga sih Mas ya. Mas Erwin. Jadi ini mobil itu satu ya, keliling Indonesia 8 bulan itu bisa nggak bertahan bentuknya, itu satu ya. Jadi dari sisi konstruksinya, makanya kita bikinnya pun juga masih belajar kan, bikin mobilnya. Kita waktu itu platformnya memang pakai mobil box kan, mobil box yang harapannya bisa ngangkut barang-barang, terus kemudian nanti barang-barang itu bisa dikeluarin untuk alat-alat peraganya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah di mana kan mobil ini kan nanti akan jalan dari kota ke kota gitu dengan sudah tentu dengan jadwal dan schedule gitu. Dimana kan kalau misal kita event pada umumnya kan sudah tentu harus ada survei dulu, benar. lihat tempatnya dulu, ngurus izin dulu, ngeliat dulu kira-kira masyarakatnya nanti akan berpartisipasi atau enggak gitu-gitu kan. Itu kalau misal praktisnya gitu ya, atau pola pada umumnya gitu loh. Tapi pada saat kita mobil ini kan dengan ambisi adalah keliling 20 kota aja gitu. Nah, itu awalnya begitu, kita ekspektasi kita set rendah karena memang ini kita sudah terbayang susahnya itu untuk bisa menyelenggarakan sebuah tour gitu ya, tour ya. Kalau artis tour kan itu kan sudah jelas ya, ada perizinannya sudah diurus jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari, masing-masing kota pun juga sudah ada timnya masing-masing untuk ngurus dan segala macam. Itu kalau tour grup band ya. Tapi kan ini benar-benar upaya yang
mungkin sangat cukup terbatas ya, meskipun didukung dengan oleh resource dari PT Gotoh dan juga dari GoPay itu sendiri, tapi tetap saja kan banyak limitasinya gitu. Kita sendiri juga setnya kan cuman 20 kota aja deh gitu. Tapi akhirnya bisa 66 kota itu kita juga surprise juga sih. Kita bisa surprise pada akhirnya bisa menjangkau sampai 66 kota. Kita juga mikir tuh, wah ini kira-kira bisa nggak ya dari hari ini di kota A, hari besoknya di kota B, hari besoknya di kota C, ini kira-kira timnya bisa nggak ya gitu. Kita sendiri pun juga sebenarnya kayak agak semi gambling juga ya, ini kampanye judi pasti rugi ya, tapi gambling gitu. Tapi ternyata memang bisa ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Iya kan, karena reaksi masyarakat pun juga dukungannya dari pemerintahnya pun. Iya benar. Jadi ya terbayar oleh itu Mas, rasa capek, bukan capek sih sebenarnya. Segala sesuatu yang rasanya sulit nih, tapi terbayar oleh sambutan dari masyarakatnya, dari pemerintah kotanya, karena kita kayak disambut luar biasa. Seperti halnya di Sumatera kan sebagai pulau pertama nih, kita hitungnya per pulau kan, pulau pertama kita disambut baik oleh wali kota, oleh pokoknya tokoh-tokoh agama, dan tentunya masyarakat banyak. Tokoh masyarakat lokal ya. Iya, masyarakat lokal. Benar, Belum lagi kalau kita nyampe itu kan dengan musik kita gitu, musik benar-benar judol gitu, yang membawa judol. Lagunya Pak Haji ya? Iya, baik itu lagu dari Pak Haji dan lagu dari Judi Pasti Rugi ini sendiri. Benar. Ya kita sering lah ya kita membicarakan ini di mana misalnya contoh hari pertama kita di Aceh gitu, terus besokannya itu harus udah di beda kota lagi gitu, besoknya kota lagi gitu. Iya dan yang seperti yang kita jalankan juga diskusi kita di grup kita ya, bahwa pada saat kita jalan sudah ada tim yang besoknya langsung ngurus ya, langsung ngurus. Tapi itu juga cukup lumayan kayak agak sulapan juga ya. Ternyata langsung dapat izin, dapat izin, dan itu tuh jalan terus tanpa stop gitu. Dan mungkin yang tadi itu yang kapal itu juga lumayan ada faktor alam ya. Faktor alamnya ya. Gitu. Dukungan alam ya, di mana yang tadinya dikira nggak dapat tiket kapal ternyata bisa dapat H-1, bisa langsung ngurus dapat kapalnya, jadwal kapalnya, karena kan nggak setiap hari kan kapal yang menuju ke ini. Iya benar. Ini kan bukan kayak penyeberangan yang 2-3 jam. Ini kan 2-3 hari gitu. Jadi ya terima kasih untuk Bung Glenn lah yang sering berjalan kemana-mana mengurus izin dan lain sebagainya. Seluruh tim ya, seluruh tim dari yang terlibat dari kegiatan Judi Pasti Rugi. Iya, benar. Dan juga terima kasih juga buat masyarakat. Terima kasih masyarakat, karena kalau tanpa dukungan dari masyarakat mungkin kami keliling ini pun juga kita nggak tahu bisa pulang dengan selamat atau tidak, lancar atau tidak. Terus kemudian animonya pun juga nggak main-main ya. Nggak main-main, di setiap kota pun juga yang datang tuh nggak 1, 2, 10 orang, tapi kadang-kadang bisa sampai ratusan juga. Misal mungkin bisa diceritain nggak kota-kota yang sukses sekali yang datang sampai ribuan gitu ya? Sebenarnya tanpa membanding-bandingkan antar kota sih sebenarnya ya. Setiap kota tuh tentu mendukung kita sangat luar biasa, tapi menurut saya pribadi kayak waktu di Palembang itu luar biasa rame sekali masyarakat yang datang berpartisipasi tentunya, berbagi cerita dan mendukung kita. Kemudian di Medan juga, Bandung, di Bandung juga, Surabaya, Madiun, pakai pawai. Itu sih aku lupa ya, hampir lupa dengan Madiun, padahal itu yang paling memberikan kesan luar biasa. Hampir 2 minggu di Madiun, mengikuti pawai pas 17-an waktu itu. Pawai dengan pencak silat kalau nggak salah. Kita diajak berkolaborasi oleh Kominfo-nya. Kominfo untuk kita ikut bergabung. Dan juga terima kasih ke mitra-mitra dari PT Gotoh dan juga mungkin dari pemerintah juga. Waktu itu kita acara di Bank Indonesia. Ada di Yogyakarta. Iya benar. Kemudian kemarin di Banten juga di Serpong kita juga diundang oleh Bank Indonesia. Jadi lumayan ini juga sih dukungan dari pemerintahnya gitu. Terus kemudian tentu dari kepolisian juga memberikan kita keleluasaan dan pengamanan sepanjang jalan. Meskipun sebenarnya tidak ada satu formal yang mengawal, itu tidak ada, tapi di berbagai kota itu tuh benar-benar nyata. Ya kan dijagain gitu, dijagain gitu tanpa
ada kendala apapun ya, kayaknya nggak pernah yang gimana-gimana dipersulit apa ya, tidak ada ya. Mungkin saya juga pernah dengar cerita bahwa di Sumatera ya, di Pernah Sumatera tidur. pernah tidur. Iya, pernah tidur di Polres. Di Polres ya, tapi bukan di penjara ya. Bukan, Tapi bukan. benar-benar dibantu ya, Iya, dibantu. akomodasi ya. Karena tidak memungkinkan untuk kita mendapat penginapan. Perjalanan kan saya juga lupa ya dari Medan kemana tuh. Iya. Jadi kita nggak tahu mau nginap di mana karena nggak dapat penginapan. Ya akhirnya kita berkomunikasi dengan Polres. Ya. Di setempat. Tapi sebelumnya kan diberhentikan dulu tuh. Iya, Bukan diberhentikan tapi kayak ditanya, ini kalian apaan sih Iya, malam-malam di jalan gitu. Oleh tim patroli ya, sama tim patroli ditanya, ini apa nih, ada mobil yang agak cukup aneh dengan tim yang kayak terlunta-lunta di tengah jalan. Iya benar. Jadi ditanya ya. Kita ditawarkan untuk menginap di Polres itu. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Masih ingat nggak Polresnya apa? Aduh, kurang ingat lagi. Sudah banyak sekali soalnya kita bertemu dengan orang-orang yang hebat tentunya, seperti Kota Mobagu dan lain sebagainya. Betul. Terus kemudian juga dinas juga pariwisata. Iya, dinas di beberapa kota, Majalengka ya. Iya, dan Sumatera juga ada, tapi kalau disuruh ingat secara cepat saat ini kayaknya nggak bisa deh Mas. Saking banyaknya. Iya, gitu. Saking banyaknya ya. Terus kemudian kan kalau misal masih ingat ya, kita sering juga hadir di CFD. Iya, benar. CFD itu kalau misal kita event yang reguler atau yang secara umum tuh sulit itu kita tiba-tiba bisa masuk gitu. Iya. Tapi berkat dukungan dari dinas pariwisata, dinas perhubungan setempat, dari Satpol PP, dari tim pemerintah kota maupun kabupaten, sehingga menyebabkan tim Judi Pasti Rugi itu bisa dipermudah untuk bisa hadir di CFD di berbagai kota. Saya bilang tuh bisa 20 kota lebih tuh kita bisa hadir di hari Minggu di CFD. Dan di CFD itu kita bisa ketemu dengan masyarakat yang banyak kan, untuk kita luar biasa banyak sih ya. Iya, untuk kita bisa mengedukasi tentang bahaya dari judi online, karena ya pada dasarnya sih kita mendukung program pemerintah dan pemerintah pun mendukung kita untuk mengkampanyekan bahaya dari judi online gitu. Seru ya? Sepanjang perjalanan. Nah, Mas, kalau ini kan berbicara tentang perjalanan dari campaign Judi Pasti Rugi ini. Kalau kita berbalik lagi nih ke aliansinya sendiri. Jadi aliansi Judi Pasti Rugi ini kan diinisiasikan oleh GoPay nih. Bagaimana kok bisa sehingga terbentuk menjadi sebuah aliansi? Betul, oke. Nah, pada saat itu kan kami berpikir kan bahwa kegiatan ini kan akan masif dan besar. Ya, namanya keliling Indonesia gitu. Keliling Indonesia dari ujung ke ujung gitu. Sehingga kami berpikir untuk mengajak mitra-mitra strategis kami, baik pemerintah maupun sesama swasta, untuk kita bersama-sama dengan prinsip kan gotong royong kan kalau Indonesia itu kan. Untuk sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus secara tidak langsung melawan atau memberantas judi online itu gitu. Sehingga pada awalnya kita punya keinginan untuk keliling Indonesia, sudah tentu kami lapor dulu. Kami mengutarakan keinginan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait dengan keinginan kami untuk keliling Indonesia. Tapi tidak hanya mendapatkan respon, tapi juga mendapatkan dukungan. Nah, selanjutnya akhirnya kami memantapkan untuk kita coba mengajak rekan-rekan kita yang dari swasta gitu. Ada Telkomsel, TikTok, dan juga Google. Dan ternyata mereka pun sebenarnya juga punya keinginan juga untuk berkontribusi dalam hal pemberantasan judi online dan juga edukasi kepada masyarakatnya. Dan Gayung pun bersambut begitu kami punya proposal atau ide konsep untuk keliling Indonesia, dan langsung tuh didukung oleh mitra-mitra terdekat kami itu tadi, sehingga muncullah aliansi Judi Pasti Rugi. Nah, kalau itu kan dari sisi perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri teknologi gitu. Terus kemudian kami juga berpikir bagaimana agar kampanye ini tuh bisa menyebar lebih cepat. Otomatis kami harus mengajak rekan-rekan dari sisi media. Ya kan? Media-media yang kami dekati, yang kami ajak kerjasama, sudah tentu media-media yang memang mereka menjadi pemimpin di marketnya masing-masing, di audiensnya masing-masing. Ada Narasi, terus kemudian ada Tribun Network,
kemudian ada Kumparan, dan yang terakhir adalah Jawa Jawa Pos ya. Sudah tentu dari 4 media tersebut teman-teman bisa membayangkan kan audiensnya itu masing-masing mereka adalah pemimpinnya gitu sih. Jadi itulah aliansi itu akhirnya terbentuk dari perusahaan-perusahaan swasta, terus kemudian dari sisi pemerintahnya juga, dari kementerian dan juga dari sisi medianya. Dan aliansi itu kita launching atau kita rilis pada saat momen buka puasa. Wis, momen yang Buka puasa tepat ya kan, karena bulannya bulan berkah juga kan. Waktu itu di tahun 2025 di bulan Maret tanggal 10 di kantor Kemang Timur, di kantor Gojek di Kemang Timur, kami mengundang seluruh aliansi termasuk Ibu Menteri langsung untuk melaunching aliansi ini sekaligus melaunching si mobil judi pasti rugi yang nanti akan keliling Indonesia. Dari titik itulah kami makin semangat untuk mewujudkan keinginan untuk keliling Indonesianya dengan dimulai dari pembentukan aliansi tadi. Oke, setelah kita berbicara tentang aliansi, kita beralih ke sosial medianya. Karena saya juga memantau kan, baik itu Instagramnya maupun TikTok dari Judi Pasti Rugi ini, saya melihat pertumbuhan yang sangat cepat. Mungkin Mas Irwan bisa sharing gitu tentang sosial media dari JPR ini. Ya betul. Ya jadi kenapa sih kita bikin sosial media sendiri? Karena kita berpikir pada saat itu kalau misal numpang di tempatnya GoPay Indonesia sudah tentu kan terlalu banyak limitasinya kan, karena kita nggak bisa posting dengan leluasa. Karena kan kita pengen ngasih edukasi, kita pengen ngasih sosialisasi, kita pengen ngasih banyak informasi terkait dengan gerakan ini sendiri maupun tentang bahaya judi online-nya itu sendiri gitu. Sehingga kita bikin satu sosial media khusus. Sosial media ini baru kita bikin ya pada saat kita mulai launching tour keliling Indonesia ini gitu. Jadi benar-benar kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol follower di Instagram maupun di TikTok. Tapi sekarang Mas Erwin followernya berapa? 66.000 untuk yang di Instagram. Betul. Dan di TikToknya sendiri sekarang sudah sampai 240.000 lebih gitu ya untuk followernya. Jadi ternyata dukungannya itu tuh tidak hanya di offline juga ternyata di online gitu ya. Di online dengan follower-followernya yang banyak itu. Tapi nggak cuman dari sisi follower Mas Erwin, tapi juga dari sisi konten-konten dan reaksi dan juga respon dari masyarakat gitu. Kan saya sendiri pun juga secara pribadi juga sebagai admin. Kita dengan beberapa teman-teman juga di GoPay kita sebagai admin. Kita setiap hari itu menerima banyak sekali DM. DM, kalau komen semua masyarakat bisa lihat sendiri lah ya. Bisa lihat sendiri pertanyaan, dukungan maupun permintaan tolong gitu banyak lah. Tapi di DM sendiri Mas Erwin kita sehari itu tuh bisa dapat lebih dari 20 sampai 30 DM. Macam-macam sih, tapi yang sebagian besar adalah permintaan tolong dari penjudi-penjudi online, pelaku judi online sendiri untuk diberikan arahan bener, arahan bagaimana caranya untuk sembuh. Jadi kita ngelihat di sisi sosial media banyak hal yang bisa dilakukan gitu, nggak cuman sharing-sharing edukasi, tapi ternyata kita bisa langsung memberikan panduan kepada pelaku judi online untuk gimana caranya untuk sembuh gitu. Selain dari banyak yang ngasih dukungan, banyak yang ngasih pertanyaan-pertanyaan seputar judi online maupun permintaan tolong untuk arahan gitu. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, kita menyediakan sosial media, kemudian website buat teman-teman tuh mungkin bisa dibilang berkonsultasi, minta arahan. Tapi kalau untuk hutang sepertinya mohon maaf belum bisa dulu. Iya, pasti tidak bisa karena kami nggak mau juga. Banyak tuh. Nah iya benar. Jadi teman-teman kalau misal ingin cari informasi atau minta jangan sungkan-sungkan ya, langsung DM aja ke @judi-pasti-rugi. Ya, baik di TikTok ataupun di Instagram gitu. Jangan lupa follow, terus kemudian share kontennya itu free. Pokoknya konten-konten di situ silahkan disebarluaskan secara bebas di platform, nggak cuman sama-sama IG maupun TikTok, tapi misal di WhatsApp gitu, di-download gambarnya di screen itu boleh. Silahkan, bebas copyright. Pokoknya demi kepentingan adalah untuk mengedukasi bahaya dari judi online. Intinya kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul. Ya, jadi setelah kita berbicara tentang aliansinya, perjalanan, sosial media, dan sekarang saatnya kita membahas tentang
yang sedang kita laksanakan saat ini, yaitu podcast Judi Pasti Oke. Rugi ini. Mungkin Ya. kenapa bisa milih podcast pada akhirnya, Mas? Betul. Nah, berkaca dari perjalanan secara offline tadi ya. Jadi kan kita berpikir bagaimana cara untuk kita bisa memberikan edukasi secara interaktif, informatif, dan mungkin mudah-mudahan inspirasional. Tapi bisa menjangkau kota-kota yang tidak bisa kita datangi secara langsung dari sisi offline maupun dengan digital. Oleh karena itu, kita berpikir di tahun 2026 ini kita punya inovasi baru lagi adalah kita bikin podcast. Ya, di mana di dalam podcast ini mungkin untuk yang pertama-pertama ini memang masih satu arah. Kita adalah kita diskusi seperti ini, kita nanti ingin mengundang beberapa narasumber yang nanti bisa mantan pemain judi online yang sudah sembuh, dari keluarga yang kena impact, terus kemudian pelakunya itu sendiri yaitu adalah penyelenggaranya, mungkin adminnya, mantan admin, atau developer yang membuat website judi online. Terus kemudian kita bisa mengundang dari sisi pemerintah, PPATK, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Komdigi sendiri. Terus kemudian kita bisa mengundang komunitas, kita bisa mengundang ahli IT maupun psikolog, macam-macam lah. Nanti kita pengen ngundang satu-satu, terus kemudian berbagi informasi, sharing informasi. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, nanti bisa di kolom komentar, terus kemudian nanti kita coba bikin podcastnya yang membahas tentang topik tertentu. Intinya gitu kan. kita menyaring aspirasi lah dari komentar ini. Betul. Tapi nanti tujuan utamanya mungkin kalau dimungkinkan kita pengen bikin live streaming, di mana masyarakat itu bisa langsung tanya, terus kemudian bisa langsung dijawab gitu sih. Tapi ya step by step dulu step by step dulu. Kita punya podcast dulu, yang penting agar kita bisa membawa talk show yang biasanya kita bawa di offline, ya kita bawa di offline pada saat kita keliling-keliling Indonesia itu, sekarang kita bawa ke digital untuk nanti masyarakat bisa mengikuti. Mudah-mudahan seperti itu sih idenya. Berarti untuk ke depan yang akan diundang berbagai lapisan gitu ya. Betul. Baik itu mantan pemain, mantan pelaku gitu, mantan korban ataupun korban, aktivis anti judi dan lain sebagainya. Tapi kira-kira untuk penayangannya sendiri mungkin bisa disampaikan, Mas, akan tayang di mana gitu dan kapan? Iya. Nah, kan tadi kan kita cerita bahwa sosial media kita tuh kita punya Instagram Dan sama TikTok ya yang kan? paling aktif ya. Yang paling aktif. Tapi sebenarnya teman-teman juga harus tahu kita juga punya YouTube. Sebenarnya. Iya, punya YouTube gitu. Cuman memang selama ini agak jarang kita expose gitu. Tapi ada di sana ada kita bikin lagu-lagu tentang judi pasti rugi gitu, tentang judi online, tentang bahaya, tentang edukasi, kita ada. Sementara baru itu. Nah, tapi kedepannya si podcast ini nanti akan kita tayangin di YouTube itu. Di YouTube Judi Pasti Rugi. Tapi nanti kita juga akan tayangin potongan-potongan videonya itu di dalam sosial media kita yang lain, yaitu adalah Instagram dan juga TikTok. Karena kan Instagram sama TikTok itu kan bentukannya pendek-pendek ya, pendek-pendek, jadi klip-klip gitu ya. Jadi cukup kan cukup sering nanti kita akan posting. Tapi mainnya untuk versi panjang dari si podcast ini nanti akan kita tayangin di YouTube dari Judi Pasti Rugi. Nah, untuk kalendernya nanti tunggu aja. Kita sih harapannya seminggu sekali kita posting. Seminggu sekali, tapi nanti akan kita atur-atur, nanti akan kita cek apakah memungkinkan. Dan juga kita berharap juga nih partisipasi dari masyarakat, dari audiens. Boleh ngasih kita ide-ide, pengen topik apa yang dibahas seputar dari judi online, seputar dari bahaya dari judi online, pengen mengundang bintang tamu siapa, atau mungkin informasi saja kepada kami kalau misal ingin diundang, diundang, pengen berkontribusi lah, karena kan sama-sama ya ini adalah upaya kita dalam rangka untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat mengenai dari bahaya judi online gitu sih. Tapi kedepannya Judi Pasti Rugi kampanye ini itu tetap akan dilanjutkan gitu sesuai mandat atau keinginan dari manajemen PT Goto Indonesia maupun dari GoPay sendiri, bahwa kita nggak ingin kampanye Judi Pasti Rugi itu berakhir. Jadi selama judi online itu masih ada di Indonesia, masih menjadi penyakit masyarakat, selama itu pula kampanye Judi Pasti Rugi itu akan ada. Ya, mungkin sekarang podcast gitu ya, terus kemudian nanti kita akan seterusnya kita akan maintain sosial media kita,
kita akan bikin konten-konten edukasi mengenai bahaya dari judi online. Kemudian kita juga berharap dari masyarakat pun juga bisa memberikan support sumbangsihnya, bikin konten tentang bahaya judi online. Kita dengan senang hati gitu. Tapi dari sisi GoPay Indonesia sendiri adalah kita akan terus memaintain si kampanye ini sampai seterusnya gitu sih. Mudah-mudahan sih judi online sendiri itu cepat hilang dari Indonesia gitu. Amin. Sudah cepat hilang sehingga tujuan kita semua, tujuan dari kampanye ini bisa tercapai. Gitu sih. Jadi itu ya pesannya buat teman-teman semua nih, baik yang ada di rumah ataupun di luar negeri ataupun di mana. Ya. Jangan pernah main judi online intinya. Iya. Karena aliansi judi pasti rugi ini akan tetap ada Betul. selama kalian-kaliannya masih bermain judi online. Iya, Ya nggak sih Mas? Benar. Di kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, mengingatkan ya. Iya. Jangan lupa follow Iya, akun benar. sosial media kami, Judi Pasti Rugi kan, Iya. di Instagram maupun di TikTok dan juga di YouTube. Iya. Ya, jangan lupa di-follow Iya. dan di-share, disebarluaskan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi, edukasi seputar dari bahaya dari judi online. Benar. Gitu ya. Kita sangat berharap untuk teman-teman yang melihat, yang mendengar itu bisa menjembatani ke Betul. lebih banyak lagi orang. Karena kalau ibaratnya dari kita aja nggak bisa Mas. Kita Benar. nggak bisa kalau kita nggak bekerja sama gitu. Iya. Jadi untuk itu kita minta partisipasi dari teman-teman juga. Kalau ibaratnya adalah lewat video-video kita, Benar. jangan lupa diteruskanlah ke teman-teman terdekatnya, khususnya yang bermain judi online dan umumnya kita semua. Iya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin mengajak kolaborasi, dalam hal ini ingin ngundang tim Judi Pasti Rugi untuk memberikan edukasi seputar bahaya dari judi online, langsung DM aja. Langsung DM aja kepada kami atau komen deh, komen di postingan kita. Nanti kita akan respon. Kami dengan senang hati, kami akan datangin, insya Allah ya. Kalau masih dalam jangkauan kita pasti akan datangi. Pada saat itu memang objektif atau tujuan dari acaranya itu adalah untuk memberikan informasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai judi online. Itu pasti nanti kita akan bisa support gitu. Mudah-mudahan banyak ya di invite ya ke untuk dalam rangka edukasi itu. Oke, baik. Jadi terima kasih buat Mas Irwan yang sudah berbagi cerita. Kita jadi tahu nih bagaimana dari awal terbentuknya aliansi, kemudian perjalanannya, pengelolaan sosial medianya, sampai hari ini terbentuknya podcast kita. Jadi buat teman-teman jangan lupa pantau juga sosial media kita, baik itu TikTok dan juga Instagram, dan yang terbaru kita ada YouTube. Tentunya di @judipastirugi. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa, saya Erwin Erlani, saya mantan pelaku judi online, dan sampai jumpa di podcast Judi Pasti Rugi berikutnya. Kalau kamu judi pasti rugi. Rugi sana sini, karena judi pasti rugi.